lalu menolong begenggek. Jadi ritual oblok-oblok bau di sini kalau sudah disuwuk sama Mbah Sabar itu rasanya ngetan sekali. Jadi yang datang itu begenggek dari luar kota itu banyak ke sini minta suwuk supaya katulnya itu kelihatan mumbluk, legit, punel seperti ketan yang masih anget gitu loh. Oke pemirsa, di kesempatan kali ini saya berkunjung dan juga sowan di makam keramat. Ini berada di pinggiran hutan ya, yang menurut cerita dari mulut ke mulut, makam ini dulunya adalah makam dari seorang dukun sakti, dukun yang sangat terkenal dan dipercaya itu suka menolong. Jadi pasien yang datang ke sini itu dari berbagai kalangan dengan berbagai tujuan dulu. Ada yang minta ilmu, ada minta pelarisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lihat dulu yang di sini. Jadi semasa hidup beliau itu orang sakti mandraguna ya bro. Ini adalah musola ya, ini bangunan musola, dan di sini di pinggiran hutan seperti ini loh bro. Aura mistis di sini sangat terasa ya. Dan di sini sudah banyak yang tahu ya bahwa ini adalah makam dari dukun sakti. Semasa hidup beliau sering menolong. Bahkan yang santer diberitakan itu sering banyak begenggek yang datang ke sini bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Banyak begenggek yang kesini tuh minta pelarisan. Jadi kalau datang ke sini, assalamualaikum, itu tujuannya itu supaya dagangannya itu laris bro. Itu namanya itu apemnya itu loh, biar laris, bisa punel. Jadi lawan jenis itu nguasi tok itu sudah kepencut gitu loh. Jadi dulunya Mbah Dukun ini benar-benar terkenal semasa hidupnya itu. Jadi tamunya itu bukan hanya dari warga sini ya, namun dari berbagai daerah dan luar kota itu datang ke sini. Dan makamnya berada ini di dalam ya bro. Ini dikunci. Kita inceng ya. Kelihatan apa enggak ini? Oh seperti ini ya. Loh, itu di dalam ya. Itu makamnya. Loh. Jadi bangunannya ini semua permanen. Ini sekarang dikeramatkan warga bro. Itu makamnya di dalam. Dipercaya ini adalah dukun sakti yang suka menolong orang. Bahkan tamunya itu dari berbagai daerah. Kita incengkan lagi bro. Rumahnya munduk-munduk ternyata. Loh, jarak kurang lebih 1 kilo. Rumahnya munduk-munduk ya. Ini seperti rumah besar sekali. Ini boleh masuk tak Pak? Orang katanya Enggak boleh.
katanya makam ini makam yang Kita incungkan dulu seperti ini ya. Itu loh. Jadi lemahnya mengunduk-unduk. Kita tidak bisa masuk ya. Tapi kuburannya aneh. Di dalam itu lemahnya dibiarkan tunduk gitu loh. Dipercaya di sini dulu itu banyak genggek yang kesini. Oke, kita coba masuk nah. Kita coba ngincang dulu. jadi kita agak lanjut baunya wangi sekali loh ini makamnya Ini tanahnya. sekali Bismillahirrahmanirrahim. pasir dan bunga-bunga Bunga-bunga kering seperti ini. juga seperti yang kita lihat misalnya ini dibungkus Dan konon di sini benda-benda pusakanya juga ikut dikubur di sini ya bro. Jadi nuwun sewu Mbak Ame, ini adalah makam dari sosok seorang dukun sakti yang semasa hidup beliau suka menolong orang. Ini bekas ritual-ritual bro. Tuh, banyak sekali ini loh. pusaka nggak sabar ikut serta di makamkan di sini Ini kain morinya tumpuk-tumpuk bro. Double sekali. Dan juga ini ya, makamnya ini dibiarkan mendonduk seperti ini ya bro. Dan konon di sini pusakanya itu banyak yang dikubur ya bro. Jadi senjata-senjata sakti ikut dikubur di sini. Jadi kalau pemirsa atau siapapun yang berkunjung ke sini dan rezekinya ini bisa mendapatkan pituah dan juga jimat di sini. Ini kalau mbahnya ikhlas, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu di sini, bro. Jadi di dalam ini harta karunnya banyak sekali ya. Pusaka bahkan harta karunnya ini banyak yang dipendam di sini, ikut dikubur. Luar biasa ini. Ini bangunannya sudah sangat bagus ya. Ini tadi kita lancang masuk ya tanpa izin. Ini adalah makam dukun sakti di Nganjuk, yaitu makam Mbah Sabar. Jadi sekali lagi semasa hidup beliau itu suka menolong tamunya dari berbagai kalangan dan berbagai tujuan gitu bro. Oke bro, kita keluar dulu. Jadi seperti ini penampakan makam ini kalau dari luar ya. Bentuk cungkupnya seperti balai desa atau seperti musola. Namun keberadaannya ini berada di pinggiran hutan. Dan semasa hidup beliau itu tinggal di sini sendiri, jauh dari keramaian. Jadi beliau itu nyepi di sini. Lokasinya seperti ini. Dan yang paling santer ya bro, sekali lagi, Mbah Sabar itu ampuh sekali kalau menolong begenggek. Jadi ritual oblok-oblok bau di sini kalau sudah disuwuk sama Mbah Sabar itu rasanya ngetan sekali. Jadi yang datang itu begenggek dari luar kota itu banyak kesini minta suwuk supaya katulnya itu kelihatan mumbluk, legit punel.
seperti ketan yang masih anget gitu loh. Semoga Mbah Sabar ini diterima di sisinya ya, diampuni segala dosa-dosa, diterima amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang layak, yaitu di surganya Allah gitu. Semoga saja gitu. Dan mungkin ya untuk pemirsa yang dulunya pernah minta tolong, pernah datang secara langsung ke lokasi di mana Mbah Sabar bertempat ini, bisa ikut mendoakan dan bisa ya istilahnya itu bisalah ziarah ke sini untuk mendoakan beliau gitu loh. Karena semasa hidup beliau ini adalah orang baik, orang yang suka menolong. Bukan hanya dari segi pelarisan atau apa, bahkan untuk wanita penghibur istilahnya itu begenggek, yang dodolan endok asin, dodolan apem pecah itu pun juga ditolongin. Karena menurut beliau itu juga orang kerja, jadi minta tolong ditolong supaya bisa laris. Untuk orang-orang yang dagang juga minta pelarisan ke sini. Terus pokoknya berbagai tujuan lah orang-orang yang datang ke sini tuh. Semoga ini bermanfaat. Dari makam Dukun Sakti di Nganjuk, Pojok Klite TV menginformasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.